Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak, hari ini kita bisa kembali bertemu ya, bermuwajahah, bertatap muka untuk kesekian kalinya. Nah, sebelum ke sharing kita hari ini, ingin saya sampaikan satu ayat, boleh dibuka, surat ke-22, surat Al-Hajj ayat 5. Mangga Kang Kamal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablugu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Kang Kamal. Semoga kita semua diberi rahmat saat membaca dan mendengarkan ayat yang tadi ya. Ibu bapak, kita lihat terjemah dari surat Al-Hajj ayat 5. Di sini disampaikan ya ayuhan nas, wahai manusia. Berarti kalau wahai manusia ini artinya umum. Nanti di ayat-ayat yang lain ada juga ya ayyuhallazina amanu. Jadi yang diserunya orang beriman. Kalau dalam ayat ini yang diseru adalah semua manusia, ya. Nah, kemudian dikatakan kata Allah, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menjadikanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna agar kami jelaskan kepadamu. Di sini Allah menjelaskan jika kita masih ragu akan kekuasaan Allah, kata Allah bahwa penciptaan manusia adalah kuasa Allah semata, gitu ya. Di sini ada proses penciptaan manusia.
di ayatnya disampaikan tadi yang kalimat terakhir dibaca ada summa min mudghah mukhallaqah. Jadi mudghah mukhallaqah itu artinya sempurna secara fisik. Di sini ada juga wa ghairi mukhallaqah. Artinya ada ketika di dalam kehamilan seorang ibu, janin itu ketika setelah sempurna fisiknya, maka Allah lahirkan untuk menjadi bayi. Ada juga yang ghairi mukhallaqah. Dia tidak sempurna fisiknya karena penyakit tertentu dan sebagainya. Akhirnya Allah takdirkan juga tidak menjadi lahir menjadi bayi ya. Nah ini menunjukkan ketika janin di dalam kehamilan itu kan kalau janin itu dari jan, nanti juga serumpun dengan jin, berarti kan dia itu jana tersembunyi tidak terlihat. Walaupun sekarang memang ilmu kedokteran, ilmu medis sudah bisa memprediksi ini janinnya akan jenis kelaminnya apa gitu. Nah tapi tetap Allah Maha Kuasa dengan ketersembunyiannya itu, kalau tidak karena kemahakuasaan Allah itu janin itu tidak akan lahir ya. Nah, kemudian di sini disampaikan kami tetapkan kamu dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Rata-rata 9 bulan, tapi ada juga yang lahir 7 bulan, 10 bulan dan lain sebagainya. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi dan berangsur-angsur sampai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan, ada pula yang sampai usia lanjut atau pikun, sehingga ia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Nah ini setelah proses proses penciptaan manusia, kemudian menurut ayat ini sebetulnya kematian itu tidak mendadak. Jadi Allah sudah memberitahukan kepada kita di dalam ayatnya bahwa kamu itu semua tidak abadi, kamu itu makhluk, semuanya akan wafat, semuanya akan meninggal. Hanya saja peristiwanya saja yang terlihat mendadak dan sangat mendadak gitu ya. Yang pernah saya sampaikan, kalau dikatakan sangat mendadak berarti ketika lagi sehat tiba-tiba geletuk maut gitu ya. Ini harus dokter, geletuk teh naon Bu. Gitu. Ya ini kalau kejadiannya peristiwa kematiannya sangat mendadak berarti kan harus dokter yang segera menentukan dia sudah meninggal atau enggak. Kalau lewat sakit dulu berarti kan ada proses sakaratul maut gitu ya. Nanti kalau sakaratul maut kita harus yang hadir di situ mengupayakan talqin gitu. Nah itu dari peristiwa kajantenan yang kita alami seharinya jadi seperti mendadak kematian itu. Tapi kalau dalam ayat ini sebenarnya tidak mendadak. Allah sudah memberitahukan kamu, Allah sudah mendesain kita gitu. Dari sejak mau kelahiran sampai nanti kita ini wafat, bahkan tubuh kita ini hancur sudah Allah desain sejak awal gitu ya. Nah hanya saja memang kematian mah rata-rata dihindari ya oleh kita. Itu di sini disampaikan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang sampai usia lanjut sampai pikun. Ini artinya makhluk manusia ini ada yang wafatnya sejak masih jadi janin di dalam di dalam rahimnya. Ada yang begitu lahir dia meninggal, ada yang sampai usia balita, ada yang remaja, ada yang dewasa, bahkan ada yang sudah sampai dia tidak ingat lagi seperti anak kecil lagi, itu pikun gitu. Itu memang Allah sudah siapkan usia seseorang, dia takdirnya ketika sudah dilahirkan sudah tercatat ini ajalnya kapan, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfud gitu ya.
Nah ini lagi-lagi menunjukkan kekuasaan Allah bahwa kematian tidak selalu anak sulung pertama wafatnya, anak bungsu terakhir, tidak selalu seperti itu ya. Jadi siapa saja yang duluan ini adalah kuasa Allah. Nah makanya sekarang juga terjawab qadarullah. Ada yang kalau di Palestina teh berarti pikabitaeunnya. Banyak ibu dan bapak yang sudah punya tabungan menunggu di surga karena bayi, janin, anak-anak balita sudah diwafatkan sejak usia kecil, itu menjadi tabungan buat orang tuanya gitu. Jadi sebenarnya kalau ada keluarga kita yang wafatnya masih sangat kecil, itu tabungan buat orang tuanya gitu ya. Sangat sedih, tapi sebenarnya itu adalah luar biasa pahala buat orang tuanya. Nah di kalimat terakhir di sini, kamu lihat bumi ini kering, jika kami turunkan air hujan di atasnya, bumi menjadi hidup dan subur serta menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Ini adalah kekuasaan Allah juga. Kalau kamu juga masih ragu dengan keberadaan aku, lihat proses penciptaan manusia gimana. Kemudian juga setelah hidup di dunia tuh aku juga yang berhak mewafatkannya, kapan dia wafat. Dan terakhir juga jika kamu lihat di bumi ini kering, kemudian Allah turunkan hujan, itu juga Allah yang berkuasa menumbuhkan apa yang lewat diturunkan air hujan itu. Kemarin kita kan sudah hampir-hampir kekeringan ya. Itu begitu begitu ada hujan besar itu luar biasa, sangat sangat berkah, dan itu adalah rizki buat kita semua. Nah jadi kalau dikaitkan dengan kematian, bahwa memang semua makhluk hidup itu, semua manusia itu sudah ada batas ajalnya, sudah ada batas waktunya. Semua akan akan mengalami kematian.